Oke, hari ini kita sedang sibuk-sibuknya dengan aktivitas kita dan kita juga sibuk-sibuknya untuk mengurus kesehatan kita. Dan yang paling boleh dikatakan booming pada saat ini, viral saat ini adalah mengenai virus corona. Dan corona itu sangat membahayakan sekali, yang membuat kegaduhan di berbagai negara. Bahkan ada negara yang menutup aksesnya supaya tidak masuk orang-orang yang terkena virus corona. Dan kita hari ini akan membahas masalah virus corona ini sendiri. Ya, mari sama-sama kita saksikan. Dharma Wanita dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Perizinan akan membahas dengan dokter-dokter andalannya. Yuk, sama-sama kita saksikan. Agar acara kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua yang hadir, marilah bersama-sama kita membuka acara kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara doa yang dipimpin oleh Bapak Adnan. Kepada Bapak kami persilahkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana ila Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih lemas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru semangatnya ibu-ibu Dharma Wanita kayak gini nih. Kalau tadi masih ibu-ibu rumah tangga ya Bu ya. Kalau udah Dharma Wanita tuh harus lebih semangat. Perkenalkan, nama saya Dr. Engga, saya dokter di Rumah Sakit Algros Pekanbaru. Hari ini saya akan memberikan materi yang lagi booming, yang lagi hot-hotnya, yaitu tentang penyakit yang namanya virus corona. Ya. Nah, kenapa berita ini jadi booming, penyakit ini jadi booming? Karena kenapa itu Bu? Kenapa dia jadi booming? Karena kasus kematiannya katanya tinggi, ya, dan sesuatu penyakit yang baru. Tetapi sebenarnya virus corona ini bukan virus yang baru. Dia sudah ada sejak tahun 1938. Ya, jadi ini bukan suatu virus yang baru, tetapi jenis atau tipenya saja yang baru. Karena virus itu setiap tahun dia berevolusi. Akhirnya diberi nama virus ini. Namanya COVID-19. Kalau kemarin masih NCO-19, masih tanda tanya, virus baru. Nah, sekarang sudah resmi diberi nama COVID-19. Nah, jadi virus corona dengan tipe COVID-19 ini ya dapat menyerang tubuh kita dengan gejala katanya batuk, pilek, demam, sesak napas hingga kematian. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama, virus corona ini dapat menyebabkan yang namanya pneumonia. Ya, pneumonia itu adalah radang pada paru-paru. Kalau bahasa kita sehari-harinya, paru-paru basah. Ya, jadi di paru-paru kita itu terdiri dari kantong-kantong udara.
kalau bahasa kedokterannya alveoli. Dia seperti buah anggur, rame, menumpuk, membentuk satu organ yang namanya paru-paru. Jadi kalau dilihat pakai mikroskop, dia seperti anggur-anggur untuk paru-paru kita. Nah, anggur-anggur itulah yang terjadi peradangan, dan saat peradangan dia akan membentuk cairan. Cairannya bisa seperti yang kental, bisa nanah, atau cairan biasa. Nah, cairan itu seperti contoh kita digigit nyamuk, bengkak. Nah, kalau misalnya bengkak itu berarti ada cairan di dalamnya. Ya, atau misalnya kena luka bakar, kan ada cairan di dalamnya. Begitu juga di paru-paru. Atau yang lebih gampangnya hingus, ya. Hingus, nah seperti itu di dalam paru-paru kita. Sehingga dengan adanya cairan di dalam paru-paru, pertukaran udara nggak lancar, ya. Udara yang kita masuk, yang akan disaring oksigennya masuk ke pembuluh darah, itu terhambat. Itulah yang membuat dia menjadi sesak. Nah, itu yang namanya pneumonia. Jadi virus corona ini, ya, dapat menyebabkan infeksi di saluran pernafasan, ya. Bisa dari ringan hingga berat. Yang beratnya itu adalah si pneumonia ini, ya. Jadi gak semua kena virus corona itu gejalanya adalah pneumonia, karena kebanyakan tidak ada gejala. Jadi serangan dari virus corona ini hampir sama kayak flu kita biasa, ya. Tetapi pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, ya, biasanya usia tua atau ada penyakit-penyakit yang berat seperti gagal ginjal, penyakit gula, diabetes. Nah, itu yang membuat dia menjadi lebih berat lagi karena daya tahan tubuhnya menurun. Jadi saya kenalkan dulu ini virus corona, ya. Jadi virus corona ini pada awalnya dia menyerang hewan, khususnya burung dan mamalia, ya. Mamalia itu ada kayak sapi, ya, kelelawar. Nah, kalau yang untuk kasus COVID-19 ini diduga dari kelelawar katanya, ya. Kemudian karena manusia ini kalau di bidang biologi termasuk mamalia, ya, mamalia itu menyusui, ya, sehingga virus ini dapat berevolusi dan berpindah ke manusia. Nah, kemudian kasus ini yang virus corona yang tahun 2019 ini ternyata bukan pertama kali. Nah, mungkin dulu pernah dengar yang namanya SARS. Nah, itu tahun 2002. Itu kematiannya cukup banyak. Itu juga dulu menular dari kelelawar kalau nggak salah, ya. Nah, kemudian ada MERS. MERS itu yang dari unta kemarin. Itu dari tahun 2012 sampai 2019 kemarin, ya. Kemudian barulah tahun 2019 akhir muncul yang namanya COVID-19 ini. Kenapa namanya coronavirus? Nah, corona itu artinya adalah mahkota. Kalau kita lihat bentuk virusnya seperti itu, seperti mahkota matahari, makanya namanya virus corona, ya. Mungkin kalau seperti bulan, mungkin virus bulan namanya. Jadi virus corona itu karena bentuknya seperti matahari, jadi diberi nama coronavirus. Nah, kenapa yang corona yang tahun 2019 ini lebih booming dan lebih menakutkan? Katanya angka kematiannya tinggi. Tetapi kita telusur lagi, ternyata SARS dan MERS itu lebih tinggi. Untuk SARS sendiri, tingkat kematiannya 10% dari total yang terinfeksi. Sedangkan MERS lebih tinggi lagi, 35%. Ya. Sedangkan untuk COVID-19, nggak boleh kita bilang hanya 2%. Ya. Ada juga yang mengatakan 3,4%, tapi untuk data terbaru itu hanya 2%. Dan itu di negara Cina. Sedangkan di luar Cina itu hanya 0,2%. Dari seluruh yang meninggal itu, ya, rata-rata usianya 60 sampai 80 tahun. Nah, jadi kalau misalnya usianya di bawah itu, tingkat kesembuhannya lebih tinggi dengan tingkat kematian yang lebih rendah, ya. Nah, dari data WHO yang meninggal itu yang tadi, yang daya tahan tubuhnya rendah, orang tua, ya, yang udah sakit-sakitan, ada gagal ginjal, ada gangguan jantung,
ada gangguan pada imunitas tubuh, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang daya tahan tubuhnya turun seperti penyakit diabetes ya ataupun penyakit autoimun. Itulah yang banyak meninggal ya. Jadi untuk saat ini viralnya kalau media massa itu yang jelek-jelek itulah yang dimunculkan, sedangkan yang bagus-bagus atau yang bikin tenang itu nggak dimunculkannya. Makanya dia beritanya yang muncul adalah berita yang menakutkan. Jadi virus corona ini bukan berarti tanda-tanda mau kiamat katanya kan, mau pemusnahan seluruh manusia. Enggak ya. Karena hanya kalau di luar Cina 0,2%. Dari 400.000 kasus itu 400.000 juga yang sembuh. Ya, yang meninggal itu totalnya cuma 36.000. Sejarah coronavirus 2019 ini yang mungkin udah pada tahu, muncul pertama kali itu di Wuhan, ya, di Wuhan, Cina, itu di pasar ikannya. Ya. Walaupun dia di pasar ikan, jadi ikan tidak menularkan virus ini. Jadi di pasar ikan tersebut ada menjual binatang-binatang lain, ya, ada kelelawar, ular. Nah, dari sana diduga penyebarannya. Karena dari awalnya itu Desember 2019 tanggal 23 itu ada 10 pasien di rumah sakit hospital di Wuhan ini, ya, menderita penyakit yang sama semuanya. Kemudian dokter yang memeriksa ini menganalisa atau menanyakan kepada pasiennya, ke-10-10-nya berasal dari pasar di Wuhan ini. Makanya ketemulah penyebabnya adalah dari pasar tersebut, dan rata-rata ada kontak yang namanya dengan ular dan kelelawar. Nah, itu. Kemudian kenapa dia bisa berpindah dari manusia ke manusia dan tahunya dari mana? Nah, jadi dari 10 orang yang dirawat ini, ya, kemudian beberapa hari kemudian itu tepatnya tanggal 31 Desember 2019, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu terdiagnosa juga terkena penyakit ini. Padahal kayak suster, perawatnya, dokternya tidak ada kontak dengan pasar hewan tersebut. Nah, jadi dari saat itulah diduga penyakit ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Nah, barulah tanggal 31 itu dia mulai menyebar ke seluruh dunia. Hingga awal Maret ini, ya, di Indonesia masuklah kasus coronavirus ini. Bagaimana penularan dari virus corona ini? Sebenarnya virus corona ini sulit sekali untuk menular, ya, nggak kayak flu, nggak kayak TBC, ya. Jadi virus ini menular melalui droplet. Apa itu droplet? Tahu ibu-ibu? Droplet itu adalah cairan yang keluar dari saluran pernafasan kita, baik dari mulut ataupun dari hidung. Contohnya ingus, dahak, air liur. Dia nggak bisa, kalau TBC, ya, dia bisa terbang-terbang nih, kumannya di udara, kena angin terbang. Kalau untuk ini, ya, si virus corona, jaraknya hanya 1,8 sampai 2 meter. Ya, misalnya saya kena corona, jarak saya ke ibu ini kan nggak nyampe, lebih dari 2 meter. Mau saya bersin ngomong itu nggak akan tertular, ya, karena dia dibawa oleh droplet. Saat kita bersin, acim gitu kan. Nah, itu banyak tuh keluar air liur. Nah, air liur itulah yang dapat menularkan. Jadi terpegang sama kita atau langsung terhirup masuk ke mulut atau ke hidung. Nah, itu yang dapat menularkan. Atau contohnya, ibu saya terkena virus corona, saya batuk dengan tangan. Lalu saya pegang mic ini atau saya pegang pintu. Kemudian setelah itu ibu pegang mic ini. Kemudian ibu mencek mata atau makan tanpa cuci tangan sebelumnya, itu yang menularkan. Ya. Tetapi kalau kita berbicara seperti ini, ya, saya di sini, jarak amannya adalah 1,8 meter. Ya. Jadi virus ini lebih bahaya penyakit TBC dibanding virus ini. Ya. Virus ini hanya 2% kematiannya, sedangkan di Indonesia lebih banyak penyakit infeksi yang kematiannya tinggi-tinggi, kita biasa-biasa aja. Ya. Contohnya demam berdarah,
angka kematiannya 20%, ya kita biasa-biasa aja ya. Kemudian TBC, tingkat penularannya 100 kali lebih cepat dibandingkan virus corona, kita biasa-biasa aja. Tapi dengan virus corona yang cara pencegahannya sangat gampang, kita malah takut ya. Oke. Kemudian cara penularannya tadi kontak, salaman ya. Kemudian gagang pintu, minum 1 gelas bersama. Nah ya, itu dapat menularkan. Gejala dari virus corona ini hampir sama kayak demam flu biasa ya. Dari data WHO ya, yang paling banyak untuk kasus virus corona ini gejala yang muncul adalah demam. Itu rata-rata pada demam itu 80% ya. Ada 20% yang tidak demam ya. Jadi virus corona ini gak harus dia yang terkena itu menderita sakit. Karena kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia nggak memunculkan gejala demam, flu, batuk, pilek tersebut. Ya. Kemudian gejala lain ada batuk kering, rasa letih, batuk berdahak, ada yang sesak napas, nyeri otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, mual, muntah, diare, batuk berdarah, sakit mata. Nah, semuanya gejalanya hampir sama gejala virus flu. Oke. Jadi kapan harus ke dokter? Nah, kapan harus ke dokter? Yang pertama, apabila demamnya lebih dari 38 derajat Celcius, ya. Kemudian ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sulit bernafas, karena ada pneumonia yang saya jelaskan tadi. Ditambah, nah antara satu dari dua ini ya, riwayat ke luar negeri atau daerah yang terkena wabah corona kecil dari 2 minggu. Atau kontak dengan orang yang baru saja dari luar negeri di daerah yang endemik atau wabah corona, lalu kita berbicara kontak dengan dia ya, kecil dari 14 hari ya. Karena masa inkubasi atau virus itu berkembang adalah 14 hari. Kalau misalnya sebulan yang lalu ya udah mati ya. Nah, jadi pencegahannya sangat gampang ya. Gak perlu harus beli ini, harus itu, enggak ya. Yang paling diterapkan itu adalah pola hidup bersih dan sehat ya. Sangat gampang. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Virus ini langsung mati dia kena sabun ya. Langsung mati 100% ya. Jadi kalau bisa cuci tangannya pakai sabun. Kalau pakai hand sanitizer ataupun alkohol, itu syaratnya alkoholnya harus 60% dan dengan alkohol 60% itu hanya 40-50% kuman yang mati. Jadi lebih ampuh cuci tangan pakai sabun ya. Sabun harganya murah lagi. Sabun batangan itu paling 1.300. Hand sanitizer harganya sekarang udah sampai 50-100 ribu. Cuma 40% yang membunuh kuman ya kan. Kemudian etika batuk dan bersin yang benar. Jadi kalau batuk, kalau bersin harus ditutup. Tutupnya gunakan tisu atau sabun tangan. Kalau nggak ada sabun tangan atau tisu gimana? Gunakan lengan baju. Jadi seperti ini. Kenapa lengan baju? Ya, kenapa nggak di depan? Karena lengan baju ini jarang terkena ke orang-orang. Ya, kalau pakai tangan kita tutup, nanti kita salaman dengan orang. Ya. Kalau di daerah lengan baju ini jarang tersinggung dengan orang-orang. Kalau pakai bawah baju, kena meja, kena orang, nah itu masih bisa menularkan dahaknya lengket-lengket lah kemana gitu ya, keberatannya. Kemudian gunakan masker saat batuk dan flu, ya batuk dan flu. Gunanya kalau misalnya saya sakit batuk dan flu, tentu saat batuk akan terjadi yang namanya lemparan droplet dari mulut saya. Kalau pakai masker dia akan tertahan di masker sehingga tidak menyebarkan ke orang-orang. Kemudian tidak sembarang membuang dahak atau ludah. Karena kita jalan ke pasar ada orang langsung buang aja, nah itu nggak boleh ya. Apalagi kalau batuk, buanglah di wastafel ya, atau di tempat sampah. Jangan sembarangan buang ludah. Karena dari saat meludah itu tentu ada beberapa yang terciprat. Nah itu bisa juga menular ke orang-orang.
Kemudian makan makanan yang dimasak sempurna, ya, khususnya olahan daging dan telur. Karena kita ketahui virus corona ini ditularkan awalnya dari burung dan mamalia, ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bisa aja dia ada di sapi, ada di ayam, atau ada di kambing, ya. Jadi dia akan mati di atas suhu 80 derajat Celcius saat dimasak. Jadi masaklah sampai sempurna. Jangan buat tiru-tiru kayak orang-orang barat makan steak setengah matang gitu ya kan. Nah, dia enak tapi bisa menularkan penyakit yang si corona ini kepada kita. Dan yang terakhir, usahakan tidak mengunjungi negara yang sedang terjangkit, ya. Kalau misalnya terpaksa ada kunjungan dinas, ya gunakanlah alat pelindung diri. Ada 6 langkah cuci tangan yang benar. Jadi cuci tangan itu bukan cuma hidupin keran, ke sabun, kucek-kucek, bilas, enggak ya. Jadi ada 6 langkah. Nah, langkah yang pertama, ya, setelah tangan dikasih sabun, usapkan kedua tangan kita. Nah, seperti ini. Ini langkah pertama, ya. Kemudian langkah kedua, di punggung tangan, ya, di sela-sela, masukkan tangannya ke sela-sela jari kiri dan kanan. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian langkah ketiga baru di sela-sela jari yang bagian dalam. Kemudian langkah keempat itu untuk gerakan mengunci namanya, ya. Nah, seperti ini. Di bagian dalam jari ini. Kemudian langkah kelima jempol. Dan langkah ke-6 ujung-ujung kuku. Nah, barulah tangan kita dibilas. Ya, dengan ini WHO menentukan 100% itu kuman-kuman akan hilang. Kemudian penggunaan masker, ya, bagi yang sehat khususnya. Belum ada, ya, penelitian yang mengatakan penggunaan masker itu dapat menghambat virus corona masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Dari WHO juga tidak ada bukti bahwa masker bedah itu dapat mencegah penularan dari virus corona. Karena virus itu partikelnya lebih kecil, bisa melewati pori-pori dari masker tersebut. Sedangkan untuk asap saja yang partikelnya agak besar, untuk masker bedah tidak disarankan. Apalagi virus corona yang ukurannya lebih mikro lagi, tentu dia bisa lebih masuk lagi. Ya, jadi yang disarankan untuk memakai masker ini adalah orang yang sakit, supaya saat dia batuk, bersin itu langsung tertahan dengan si masker. Kemudian selain pencegahan tadi, yang paling penting adalah peningkatan daya tahan tubuh. Karena virus ini sebenarnya, ya, semua penyakit virus bisa sembuh sendiri. Jadi kalau virus itu tidak ada obatnya, karena dia akan mati sendiri sesuai umur virusnya. Ya, kalau untuk coronavirus ini umurnya 14 hari. Yang akan membunuh adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi disarankan tingkatkan daya tahan tubuh. Makan makanan yang bervitamin apa aja, sayur-sayuran, buah-buahan. Makan buah-buahan yang berwarna terang, ya. Bisa itu seperti jeruk, wortel, apel, pepaya, tomat. Semuanya itu mengandung vitamin C dan vitamin E yang dapat membentuk antibodi. Nah, kemudian apabila kita terkena penyakit, vitamin C, vitamin E, vitamin A bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, begitu dia rusak kena si virus, langsung diperbaiki oleh tubuh sendiri dengan bantuan dari vitamin C, vitamin E, dan vitamin A. Kemudian cukup minum air putih. Nah, kenapa cukup minum air putih? Berapa banyak nih? Itu beda-beda tiap orang. Ya, kalau misalnya ada yang nggak penyakit ginjal, tentu beda. Jadi cukup minum air putih itu diketahui dengan warna buang air kecil kita. Ya. Kalau warnanya kuning terang sampai putih berarti kita cukup minum air putih. Kalau misalnya dia makin pekat berarti makin kurang kita minum air putih. Ya, karena
80% tubuh kita terdiri dari air. Sedangkan kita berat badannya beda-beda. Saya beratnya berapa nih, ya kan? Tentu yang air yang saya minum lebih banyak daripada yang ibu-ibu minum. Ya. Jadi indikator cukup minum air putih itu lihat aja dari warna urin kita. Kadang kita hitung itu juga nggak dihitung sama kita. Udah berapa gelas ya kita minum, udah berapa liter ya kita minum. Itu kan kadang nggak keingat lagi. Jadi indikatornya lihat aja warna urin kita, warna pipis kita. Kemudian tubuh kita 80% adalah terdiri dari air. Kalau cairan kurang, kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Sel-sel kita dehidrasi bisa mengkerut dan gampang dirusak oleh mikroorganisme, termasuk yang namanya si virus corona. Contohnya, saat batuk atau saat hari panas, tenggorokan kita akan lebih gampang gatal-gatal. Begitu kita minum air putih, biasanya tenggorokan kita lebih enak kembali karena yang tadi cairannya kurang, begitu ditambah cairan lagi ya, sehingga cukup, sehingga sel-selnya cukup cairannya ya, sehingga yang namanya gatal-gatal atau kering tadi bisa teratasi. Kemudian juga jangan lupa olahraga secara teratur. Oke, sangat gampang ternyata untuk mencegah virus corona ini. Sebenarnya menakutkan atau tidak virus corona ini? Tidak. Nah, kita boleh takut tapi tidak boleh ketakutan yang berlebihan. Kita harus tetap waspada, ya. Waspada karena kita mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, mungkin sekian dulu ya dari saya. Ada pertanyaan nggak? Terima kasih dokter atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat ya dok ya. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Palawan, Ibu Teti Haryati Muklis. Ibu sehat selalu? Alhamdulillah. Tetap semangat dengan organisasi yang luar biasa ini, Bu. Dan apa yang Ibu sampaikan tentang pertemuan rutin dari Dharma Wanita Persatuan ini? Alhamdulillah, selalu saya sampaikan di setiap pidato saya memang untuk kegiatan di Dharma Wanita itu dilaksanakan memang setiap bulannya, digilir setiap dinas. Ya. Dan pada bulan ini kalau nggak salah tadi dinas dari DLH dengan dinas DPMPTSP, yang mana memang untuk kegiatan setiap bulan saya selalu menyampaikan kepada ibu-ibu dinasnya, setiap unit itu menyampaikan bahwasanya kegiatan kita selalu diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan bulan ini diisi dengan bulan ini alhamdulillah diisi oleh dokter dari Pekanbaru, ya, dari rumah sakit awal Bro. Oke, baik, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan rutin bulanan Dharma Wanita Persatuan, dan kali ini sebagai dinas pelaksananya itu Ibu dari DLH ya Bu?
DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan Ibu dari Dinas, saya tahu sih perizinan gitu ya. Baik, nah Bu, hari ini materinya apa nih, seminarnya apa? Biasanya kan setiap bulan itu ada materi-materi. Nah, kali ini kira-kira Pada hari ini Dharma Wanita Persatuan, kebetulan kami berdua, Ibu dari Penanaman Modal dan Dinas Lingkungan Hidup, memberikan pemaparan dari dokter Pekanbaru, dokter rumah sakit di Awal Bros, tentang tips pencegahan penyakit corona. Iya, karena yang sedang booming sekarang, sedang dibahas tentang bagaimana supaya kita khususnya ibu-ibu Dharma Wanita Kabupaten Pelalawan dapat mengajarkan kepada keluarga-keluarganya untuk tetap menjaga kesehatan supaya kita tidak terkena penyakit corona. Terima kasih Bu, sehat selalu, sukses.